Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Adiasa di surat Anda ini. Untuk Dear Adi, saya ingin membacakan surat-surat yang sudah masuk di Facebook maupun di email. Ya, kebetulan ini sudah dari Facebook ya, inbox ke saya dan suruh menjadikan pembahasan ya, dengan kerelaan ya untuk menjadikan pembahasan. Oke ya, surat pertama ini datang dari Semarang. Dia nggak menyebutkan namanya, dia hanya seseorang di Semarang. Dear Adi, saya pria 35 tahun di Semarang. Sudah 4 tahun menikah, tapi kami belum dikaruniai anak. Hubungan kami LDR. Jadi hanya seminggu sekali bertemu karena istri saya di Subang, Jawa Barat. Saat ini istri juga sibuk bekerja. Bagaimana agar kami bisa lekas punya anak? Perlu diketahui selama ini kami gak pernah memakai alat kontrasepsi apapun. Mohon solusinya ya Mas Adi, makasih sebelumnya. Seseorang di Semarang, dia nggak nyebutkan namanya. Oke ya, terima kasih ya Mas seseorang di Semarang. Ini suratnya sudah masuk. Senang bisa menjawab surat-suratnya. Nah, mengenai LDR, ini memang cukup unik ya. Kalau LDR, sebelum menikah mungkin kita akan merasakan hal yang romantis ya, tapi ini LDR sudah berumah tangga. Sedangkan untuk berumah tangga secara fungsi-fungsi harus dijalankan ya, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi sosial ya harus dijalankan. Tapi nggak jelek ya, LDR itu nggak jelek, tapi memang semua fungsi harus dijalankan. Nah, solusinya demikian ya, karena semua dua-duanya bekerja, ini konsultasikan dengan dokter, itu yang utama ya. Yang utama itu konsultasikan dengan dokter. Jika saya menjembatani apa-apa yang untuk bahan konsultasi atau bagaimana, mungkin ini ya, jika ingin bertemu dengan istri, pastikan itu masa subur ya. Kemudian ya, ini istri sedang bekerja, artinya mendekati masa subur, istri jangan terlalu lelah ya, karena untuk pembuahan, untuk calon janin nanti itu harus kondisi istri fit ya, tidak boleh terlalu lelah. Untuk menghitung masa suburnya nanti bisa didiskusikan dengan istri Anda ya. Jadi mens pertama ke mens bulan berikutnya, tanggalnya itu dicatat dan dihitung ya. Awal, jadi awal menstruasi itu tanggalnya berapa, kemudian nanti sudah subur dan awal menstruasi lagi tanggalnya berapa, itu dicatat dan nanti dihitung jumlah harinya terus dibagi 2. Nah, itu kurang lebihnya di sekitar di tanggal-tanggal itu akan masa subur ya. Jadi wanitanya masa subur, jadi mohon ada pertemuan ya. Jadi nggak cuma 1 minggu saja ya pulang kampung terus nanti berhubungan suami istri, nanti tidak demikian. Jadi harus dipastikan itu masa subur ya. Diskusikan dengan pimpinan-pimpinan kalian mungkin ya. Jadi ini akan pulang kampung untuk membuat atau memprogramkan kehamilan untuk suami istri ya. Jadi ini bagus untuk kalian ya. LDR memang ini resikonya seperti itu. Oke ya, Mas seseorang di Semarang, begitu solusinya, konsultasikan dengan dokter. Dan yang kedua itu bikin titik pertemuan ya. Jadi masa subur itu penting, jadi nanti untuk membuat calon bayi akan segera dikaruniakan untuk Anda. Oke, semoga berhasil. Oke, surat berikutnya ini datang dari ini ya, siswa ya. Jawaban guru PP sekolah berbeda dengan konsultasi di bimbel. Ya, ini Putri ya. Putri, dia menyebutkan namanya Putri di Pekalongan. Dear Adi, saya Putri di Pekalongan. Saat ini Putri duduk di bangku SMA, ingin melanjutkan kuliah. Tapi ketika konsultasi tentang jurusan yang ideal untuk Putri, ternyata jawabannya berbeda yang didapat dari guru PP di sekolah ya, dan tutor bimbel. Nah, ini berbeda bimbel dan guru PP ya. Gimana nih Mas? Guru bimbel sekolah menjawab semua jurusan kuliah itu baik, tergantung kemantapan yang menjalani. Kemudian sedangkan jawaban dari tutor bimbel bilang kalau prioritaskan jurusan-jurusan yang potensial untuk mendapatkan pekerjaan setelah selesai kuliah nanti. Ya, mohon penjelasannya ya Mas Adi. Makasih Putri Pekalongan. Oke ya Mbak Putri ya, terima kasih ya, suratnya sudah masuk. Ini lewat Facebook juga ya. Ya, mohon lewat email juga boleh ya, terserah ya. Tapi lewat Facebook juga akan saya layani. Oke ya.
Mbak Putri, ini memang kalau guru sekolah, apalagi tuh guru ini ya negeri loh, negeri ataupun bukan negeri juga sama sebenarnya, karena guru punya tanggung jawab untuk mengemban keilmuan ya. Jadi dia secara basic harus megang dulu ya. Jadi dia nggak serta-merta jawabannya harus kayak komersial, material, enggak ya, harus materi uang itu enggak. Jadi memang harus basic. Bahkan menjelaskan kalau guru PP semua mata jurusan atau bidang studi yang ada di perkuliahan yaitu bagus ya. Jadi kalau guru bimbel, Anda dengan datang ke bimbel itu sendiri sudah membayar, sudah mahal. Artinya harus ada komitmen untuk mengarah ke materi. Artinya ya. Jadi guru bimbel atau tutor bimbel mengarahkan Anda untuk mencari jurusan yang potensi untuk bekerja. Ini juga baik ya. Sudah benar adanya seperti itu ya. Jadi kalau dibalikkan ke guru BP pun juga sama. Kalau emang niatnya untuk bekerja, untuk lekas kerja ya cari jurusan yang bekerja. Kalau Anda idealis ingin tidak begitu menonjolkan suatu pekerjaan ya boleh apapun dipakai, jurusan apapun diambil boleh ya. Intinya apa yang menjadi kemantapan Mbak Putri ini udah ambil aja. Oke ya, tidak ada perlu dikhawatirkan dan tidak ada perlu disalahkan guru BP ataukah tentor di bimbel ya, semuanya benar. Oke ya, terima kasih Mbak Putri ya sudah melakukan suratnya ya. Surat berikutnya adalah surat dari Bang Zainal Padang ya. Ini gagal kedua kalinya. Nah ini ya, Dear Adi, saya udah 2 kali gagal berumah tangga dan istri pertama orang kaya. Jadi pemberian itu mungkin serah-serahan ya saat menikah ya, kita kurang dihargai dan pisah secara baik-baik. Dan sebelum pisah sempat ada kandungan yang terjadi keguguran, tepatnya ada kandungan 4 bulan kemudian terjadi keguguran. Kemudian saya menikah lagi dan istri kedua kenal 1 minggu dia minta nikah dan dengan perjanjian setelah nikah tinggal di rumah orang tua saya. Waktu itu orang tua masih hidup. Tahu-tahu setelah nikah tidak boleh sama orang tuanya untuk tinggal di rumah orang tua saya. Dan dia minta pisah secara baik-baik dan sekarang sedang cari gantinya terakhir ya Mas. Mohon solusinya. Ya ini Zainal Padang. Kalau Bang Zainal ini cukup rumit ya, sudah menikah 2 kali dan mengalami kegagalan. Mungkin harus benar-benar jeli, benar-benar berdoa juga ya untuk memilih calon pasangan. Karena ini tidak mudah bagi Bang Zainal sendiri dan untuk calon istrinya karena menerima jadi istri ketiga setelah kegagalan kedua dan pertama juga mungkin secara masyarakat juga bukan lazim ya, tapi semoga ya saya sendiri pribadi ikut mendoakan ya Bang Zainal ya solusinya ya cuma itu ya, berdoa dan berusaha karena Bang Zainal juga sudah punya jam terbang di atas saya ya, artinya Bang Zainal sudah berpengalaman, artinya tinggal mencari celahnya, artinya belum yang kemarin belum kegagalannya apa yang membuat kegagalan harus dihindari dan tetap berusaha dan berdoa. Oke Bang Zainal ya, semoga lekas mendapatkan pasangan hidup ya, semoga sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, demikian ya, terima kasih ya sobat semuanya, terima kasih sudah mengikuti tayangan ini, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.